Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Bu. Baik. Nah, ini kita pertama kali ya belajar video conference sama Ibu. Perkenalkan Ibu Amanda, mungkin kalian belum pernah ketemu karena Ibu mahasiswa PKM yang sedang mengajar di SMP 2 beberapa bulan ke depan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang koordinat kartesius. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang masih belum paham nggak tentang koordinat kartesius? Udah paham semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, di pertemuan ketiga ini, koordinat kartesius, kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kalian masih ingat kan sumbu X dan sumbu Y itu yang mana? Ingat, Bu. Nah, sumbu X itu yang horizontal atau yang mendatar. Kalau sumbu Y itu yang vertikal, ya kan, yang tegak. Nah, di sini kita akan membahas tentang garis sejajar. Kalian udah belajar belum sebelumnya tentang sejajar? Udah tahu belum mengenai garis sejajar? Jadi garis sejajar itu adalah garis yang dia tuh sama. Misalkan ini sumbu X itu dia horizontal, berarti yang sejajar dengan sumbu X itu dia yang sama-sama horizontal. Atau dengan ciri-ciri memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Lalu memiliki nilai ordinat yang sama. Nah, seperti ini nih. Misalkan garis G. Garis G ini semuanya memiliki jarak 7 satuan kan dari sumbu X. Ya kan? Berarti nilai ordinatnya 7. Jadi, garis G ini sejajar dengan sumbu X di sini. Seperti itu. Lalu di sini garis K, dia sejajar dengan sumbu X. Jaraknya itu 2 satuan. Dari ujung sini sampai ujung sini di garis K semuanya berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Lalu garis H juga sejajar dengan sumbu X karena dia memiliki jarak yang sama semua titik-titiknya di sini. Jaraknya yaitu 4 satuan terhadap sumbu X. Sampai sini paham nggak? Paham. Mengenai garis-garis yang sejajar sumbu X. Paham. Paham ya? Jadi garis yang sejajar sumbu X itu yang sama-sama horizontal dan dia itu ternyata memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X di setiap titiknya di garis tersebut. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Aku nggak jalan. Sebentar. Nah, selanjutnya yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau sumbu X tadi horizontal atau mendatar, sekarang garis-garis yang sejajar sumbu Y berarti semuanya tegak atau vertikal. Nah, ciri-cirinya sama, dia itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Misalkan ini, garis Y ini sejajar dengan sumbu Y karena
di setiap titiknya ini, mereka semua berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, lalu titik P ini dia berjarak, semuanya ini segaris berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Lalu titik I juga sama, mereka itu berjarak semuanya sama, yaitu 9 satuan dari sumbu Y. Maka sesuai dengan ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y itu, yaitu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y dan juga memiliki nilai absis yang sama. Nilai absis itu yang mana? Kalau di garis Y ini, nilai absisnya berarti negatif 5. Kalau di garis P ini berarti nilai absisnya 3. Lalu kalau di garis Q nilai absisnya yaitu 9. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Nah, kalau tadi itu garis sejajar, sekarang kita mempelajari tentang garis-garis yang tegak lurus. Kita kan sudah pernah pelajari itu pasti di sebelum-sebelumnya. Garis tegak lurus itu berarti garis yang nantinya menghasilkan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kalau tadi garis yang sejajar dengan sumbu X itu mendatar juga, kalau garis-garis yang tegak lurus berarti lawannya, yaitu dia tegak. Kenapa? Ini kan sumbu X, ya kan? Ini garisnya. Garis-garis yang tegak lurus itu nanti dia akan, ini berarti kan dia membentuk sudut siku-siku. Ya kan? Di sini juga membentuk sudut siku-siku nih. Di sini juga membentuk sudut siku-siku. Maka garis J, P, dan Q itu dikatakan tegak lurus terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ya, kalau yang seperti ini, dia itu tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi, garis J itu dan P dan Q itu mereka semua tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ciri-ciri garis yang tegak lurus terhadap sumbu X itu, mereka akan sejajar dengan sumbu Y. Benar kan ini? Mereka sejajar dengan sumbu Y. Lalu mereka juga memiliki nilai absis yang sama, yaitu negatif 6, 3, dan 9. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sudah paham semua? Kalau ada yang masih bingung atau belum paham atau kecepatan, bilang aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau tadi yang tegak lurus dengan sumbu X itu vertikal, yang tegak lurus dengan sumbu Y itu yang horizontal. Jadi ketika mereka bertemu di titik sini, mereka akan membentuk sudut siku-siku. Jadi garis G ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Lalu garis K juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan garis H juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena ciri-ciri garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y itu adalah mereka itu sejajar dengan sumbu X. Jadi ini sejajar kan dengan sumbu X seperti yang tadi. Lalu dia juga memiliki ordinat yang sama, yaitu ordinat itu yang di mana? Yang ada di sini, yaitu nilainya 2, 7, dan negatif 4. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi Paham. garis yang tegak lurus terhadap sumbu X itu mereka berarti sejajarnya dengan sumbu Y. Kalau garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti mereka sejajar dengan sumbu
X, seperti itu. Lalu sekarang kita ke garis-garis yang berpotongan. Berpotongan itu berarti mereka akan bertemu di satu titik, memotong di satu titik. Nah, seperti garis K dan garis M di sini, mereka memiliki titik potong di sini, di titik 0,4. Nah, ciri-ciri garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y itu adalah mereka itu tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini kan nggak sejajar nih. Garis K maupun garis M itu nggak sejajar kan dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu mereka juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena mereka tidak sejajar dan tidak tegak lurus, berarti mereka bisa bertemu, ketika dipanjangkan garisnya, mereka bisa bertemu di satu titik yang dinamakan titik potong. Kalau di sini berarti titik potongnya itu di titik koordinat di sini, 0,4. Jadi kalau garis yang berpotongan, mereka bertemu di satu titik, lalu mereka itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Lalu kita lanjut. Kalau yang ini itu garis berhimpit. Kalau berhimpit aja kita bisa membayangkan kan, ada dua garis yang ada di koordinat yang sama, tetapi mereka memiliki panjang yang berbeda. Misalkan, ini panjang garis B ini yang biru. Ternyata di tengah-tengah garis B ini ada garis A juga. Berarti mereka itu garis A dan garis B itu berhimpit. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Karena tadi udah dipahami tentang garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan, lalu garis berhimpit, kita coba nih. Yang pertama yang ditanya, coba kalian amati dulu nih, 3 gambar di sini. Garis-garis apa saja yang sejajar dengan sumbu X? Coba. Sesuai dengan pengertian tadi, berarti garis-garis apa saja yang sejajar dengan sumbu X? Coba. Ada yang tahu nggak? L1, L2, L3, sama L4. Iya, betul. Jadi kita klik nih, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang sejajar itu berarti mereka memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Seperti ini, di garis L1 itu memiliki jarak 5 satuan, lalu L2 itu memiliki jarak 3 satuan, lalu L3 itu memiliki jarak 4 satuan, dan L4 itu memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu X. Jadi garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis L1, L2, L3, L4. Semuanya udah paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Bu. Lalu selanjutnya, garis-garis apa saja yang sejajar dengan sumbu Y? Berarti yang mana yang sejajar dengan sumbu Y? M1, M2, M3, M4. Iya, betul. Kita klik ya. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Betul, bagus. Lalu selanjutnya, garis-garis yang apa saja yang tegak lurus dengan sumbu X. Berarti apa saja? N1, N2. Ya, M1, M2, M3, dan Empat. M4. Karena tadi ciri-ciri tegak lurus terhadap sumbu X apa aja? Mereka justru sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Jadi garis-garis apa saja yang tegak lurus terhadap sumbu X, yaitu garis M1,
M2, M3, dan M3 dan M4. Ya, bagus. Nah, selanjutnya berarti garis-garis apa saja yang tegak lurus terhadap sumbu Y? Berarti yang mana? L1, L2, L3, L1, L4. L2. Iya, bagus. Betul. L1, L2, L3, L4 itu merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Atau mereka itu berarti sejajar dengan sumbu X. Y. Nah, lalu selanjutnya, berarti garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y yang mana? N1, N2. 1 dan 2. Iya, yang merah ya, N1, N2. Mereka berpotongan di titik berapa itu? 0,2. Iya, di titik 0,2. Betul ya, berarti garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y itu seperti yang digambar ini, itu garis N1 dan N2, dan mereka berpotongan di titik 0,2. Nah, berarti sampai sini masih ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, boleh banget ya ditanya. Atau kalau kalian malu tanya di sini, kalian boleh nanti chat Ibu aja di WhatsApp. Misalkan nanya, Ibu, garis sejajar itu seperti apa sih, Bu? Tadi saya belum paham. Atau, Ibu, garis yang tegak lurus itu seperti apa sih, Bu? Tadi saya masih bingung. Atau tadi saya terlambat join-nya, jadi saya belum mengerti. Itu boleh banget ya ditanya. Nah, sekarang garis yang sejajar dan berpotongan. Kalau kalian perhatikan, di sini ada garis A yang hijau ya. Lalu garis B yang biru. Garis A berarti sejajarnya dengan sumbu apa? X. Iya, dengan sumbu X. Kalau yang biru sejajar dengan sumbu Y. Y. Kalau tadi yang hijau berarti tegak lurusnya terhadap sumbu apa? Y. Y, betul. Kalau yang biru tegak lurus terhadap sumbu X. X. Karena mereka bertemu, berarti mereka merupakan garis yang apa? Berpotongan. Oh, iya, betul. Ini mereka berpotongan di titik berapa? Coba ada yang tahu? 4,4. Iya, betul. 4,4. 4. Berarti garis A itu garis A sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Lalu garis B itu sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Lalu garis-garis yang berpotongan ini merupakan garis-garis yang tegak lurus, berpotongan dan tegak lurus. Dan mereka berpotongan di koordinat 4,4. Betul. Nah, coba kalian bisa coba gambarkan garis M dan N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Coba digambar. Udah pada siapin kan alat tulisnya? Nah, coba dari sini coba mungkin dibayangin. Garis M dan N itu dia saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira seperti apa? Mereka kalau ini kan mereka itu sejajar dengan sumbu. Kalau di sini dimintanya mereka tidak sejajar, mereka sejajar tetapi mereka tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau tegak lurus kan itu pasti tegak ya, lurus. Kalau tidak tegak lurus mungkin mereka punya kemiringan atau miring ke kanan atau ke kiri gitu. Ada yang bisa nggak? Ada yang sudah terbayang mungkin garis M dan N-nya seperti apa? Mereka sejajar, tapi nggak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada yang bisa?
Ini mungkin Kalau fotonya nggak ada, dibuka Ibu aja, lanjut Bu ya. Amanda. Belum ada ya. Nah, kalau yang dimaksud dari garis M dan N itu seperti ini. Ketika diminta garis yang tidak tegak lurus, berarti mereka itu punya kemiringan karena mereka tidak tegak lurus. Jadi ada sudutnya nanti. Nah, kalau berarti garis M dan N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus. Nah, M dan N ini kan saling sejajar. Tapi mereka tidak tegak lurus kan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, garis M dan N ini aplikasinya seperti ini. Kalau kalian disuruh menggambarkan garis yang tidak tegak lurus tapi saling sejajar itu, berarti mereka punya kemiringan. Nanti kita akan mempelajari tentang garis yang bergradien dan sebagainya di materi-materi selanjutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Udah paham semuanya? Ya, tadi siapa itu yang raise hand? Coba. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Duh. Mungkin udah paham semua ya. Kalau udah paham semua, Ibu nanti mau share tugasnya di pertemuan kali ini di grup WhatsApp, di Google Classroom ya. Nanti kalian kumpulkan juga, nggak usah di WhatsApp aja, nanti itu di Google Form ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita di Google Classroom. Kalian upload foto, kalau nanti kita di Google Form, Ibu share linknya, nanti kalian kerjakan sebaik mungkin, setepat mungkin, sesuai yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, nanti Ibu juga bakal upload kok pembelajaran hari ini di YouTube. Nanti Ibu share linknya. Biar kalau misalkan kalian mau belajar lagi atau ada yang lupa, nanti bisa lihat dari video ini. Oke, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau memang tidak ada hal yang penting gitu. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Ya, Oke, dadah. Bu. Dadah.